Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andesten, NIDN 0407079103. Home base saya di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Baiklah, saya akan menyampaikan profil pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia yang saya ampuh. Video ini dilakukan untuk memenuhi portofolio dosen sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Yang pertama yaitu CPL, capaian pembelajaran lulusan, yang dibebankan pada mata kuliah ini secara umum terdiri dari 1. Melaksanakan perencanaan, praktik pembelajaran, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran yang mendidik, komunikatif, santun dan empatik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia pada madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar, bahan ajar, media pembelajaran, serta teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan karakteristik perkembangan peserta didik. Yang kedua, mengembangkan materi, struktur, konsep, pola pikir, keilmuan, dan kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia yang kreatif dan adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, mampu menganalisis konsep-konsep teoritis tentang perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut pembelajaran yang mendidik, komunikatif, santun, dan empatik untuk mata pelajaran bahasa Indonesia di Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah atau sekolah dasar dengan memanfaatkan beragam sumber belajar, bahan ajar, media pembelajaran, serta teknologi informasi yang sesuai dengan perkembangan pembelajar peserta didik. Yang keempat, mampu menganalisis teoritis tentang materi, struktur, konsep, pola pikir keilmuan, dan kurikulum mata pelajaran bahasa Indonesia di madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar yang kreatif, adaptif, dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Secara umum, mata kuliah ini memiliki capaian pembelajaran mata kuliah sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hakikat keterampilan berbahasa. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan dan mempraktikkan keterampilan berbahasa. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi gangguan berbahasa. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep membaca untuk berbagai tujuan. Yang kelima, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep berbicara, komunikasi, dan interaksi. Yang keenam, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep menulis untuk berbagai tujuan. Yang ketujuh, mahasiswa dapat melaksanakan observasi problematika keterampilan berbahasa di MI ataupun sekolah dasar. Selanjutnya yaitu sub capaian mata kuliah atau sub CPMK. Secara khusus kajian ini membahas tentang konsep keterampilan menulis, terdiri dari 1. Konsep dasar keterampilan menulis, kedua orientasi pembelajaran menulis, ketiga kondisi pembelajaran menulis pada saat ini, dan yang keempat adalah metode pembelajaran menulis. Adapun tujuan dari mata kuliah ini yaitu mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar keterampilan menulis. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan dalam menguraikan arah dan orientasi pembelajaran menulis. Mahasiswa dapat mendeskripsikan kondisi pembelajaran menulis pada saat ini, dan yang keempat adalah kemampuan dalam menjelaskan metode-metode dalam pembelajaran menulis. Deskripsi singkat mata kuliah ini, mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia terdiri dari 3 SKS, 2 SKS sebagai teori, dan 1 SKS praktik atau proyek dalam 1 semester. Mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia merupakan lanjutan dari mata kuliah konsep dasar berbahasa Indonesia yang bertujuan untuk membekali mahasiswa agar terampil dalam berbahasa Indonesia. Mahasiswa dapat memahami secara konsep teori dan praktik keterampilan berbahasa Indonesia. Mata kuliah ini membahas tentang hakikat keterampilan berbahasa, konsep keterampilan berbahasa, konsep menyimak, berbicara, membaca, menulis,
bersastra, gangguan berbahasa, konsep kecakapan berbahasa, dan mendengarkan bahasa dalam konteks menyimak dan bahasa kedua. Yang selanjutnya kemampuan membaca untuk berbagai tujuan, dan yang terakhir adalah berbicara untuk berbagai interaksi, komunikasi dan interaksi maksudnya. Kemudian bentuk pembelajaran, pada pembelajaran ini digunakan pembelajaran luring, bisa juga daring, tapi secara khusus di sini menggunakan pembelajaran luring ya, atau tatap muka langsung di ruang kelas. Yang kedua, pembelajaran ini dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan, 2 kali diantaranya UTS dan UAS. Materi perkuliahan terdiri dari yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan hakikat keterampilan berbahasa. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan 4 keterampilan berbahasa ya, ditambah 1 yaitu keterampilan memirsa, jadi ada 5 ya. Kemudian mahasiswa mampu memahami, menjelaskan konsep keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Kemudian yang pertemuan ke-7, mahasiswa menjelaskan dan mempraktikkan keterampilan bersastra. Pertemuan ke-8 UTS. Ke-9, mahasiswa mampu dalam mengidentifikasi gangguan berbahasa. Yang ke-10, mampu menjelaskan konsep kecakapan berbahasa. Yang ke-11, mampu memahami dan menganalisa kemampuan mendengarkan dalam bahasa konteks menyimak dan bahasa kedua. 12, mampu mengidentifikasi konsep membaca untuk berbagai tujuan. 13, mampu mengidentifikasi konsep berbicara untuk komunikasi dan interaksi. Pertemuan ke-14, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep menulis untuk berbagai tujuan. Dan pertemuan ke-15, mahasiswa dapat melaksanakan observasi problematika keterampilan berbahasa di MI. Dan pertemuan ke-16 adalah kegiatan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan adalah diskusi ya, dan project based learning. Penilaian terdiri dari indikator, kriteria, dan teknik. Indikatornya adalah ketepatan dalam menjelaskan pengertian dan manfaat. Kriterianya ketepatan dalam penguasaan materi, dan tekniknya ada tes dan non tes. Ya, ada menulis makalah, presentasi, dan diskusi. Ya, mungkin itu untuk pengantar prolog dari kegiatan video pembelajaran. Mari kita praktekkan dalam kelas yang sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Salatu wassalamu asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari yang cerah ini kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita berkumpul di ruang kelas yang kita banggakan ini dalam keadaan sehat semuanya. Salawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Junjungan kita yang telah membawa kebaikan, membawa petunjuk, membawa pencerahan untuk kita semua. Semoga kita tetap iman dan Islam kepada ajaran beliau. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hari ini kita melanjutkan kegiatan ya. Tapi sebelum kita melanjutkan kegiatan, saya ingin ngecek dulu apakah semuanya hadir atau ada yang belum hadir. Hadir semuanya nggak? Oke, saya cek dulu ya. Saya panggil ya. Atika. Hadir. Elza. Hadir. Firda. Hana. Husnul. Leoni. Mana Leoni? Lutfiah. M Aditya. Arsa. M Ardiansa. Naika. Nisrina. Nur Hikmah. Nur Jana. Repalina. Ropa. Salsa. Siti Mahdiah. Siti Zahra. Sipa. Suci. Mana Suci? Ada. Kelihatan nih. Pici. Apa? Zulpa. Ada yang belum bisa? Dah ya. Berarti hari ini hadir semua. Alhamdulillah. Hari ini kita akan membahas tentang, ini adalah materi untuk hari ini. Tapi sebelum masuk ke sini, saya ingin mengonfirmasi dulu. Kira-kira pembelajaran yang lalu atau pengetahuan yang minggu lalu kita coba hubungkan ke sini.
Kalau ini tentang menulis, pasti sebelumnya kita sudah mengenal namanya keterampilan berbahasa. Ada yang tahu keterampilan berbahasa itu ada apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsa Fauzan Nopal. Tadi kata Bapak ada keterampilan berbahasa itu ada apa aja. Nah, di keterampilan berbahasa itu ada 5 aspek, yaitu yang pertama keterampilan menyimak, yang kedua ada keterampilan berbahasa berbicara, yang ketiga ada membaca, yang keempat ada menulis, dan yang kelima ada keterampilan berbahasa memirsa. Ada 4 keterampilan berbahasa apa aja? Satu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Nah, salah satu keterampilan yang terbaru disebut dengan keterampilan memirsa. Nah, di beberapa negara memirsa itu sudah menjadi sesuatu yang penting. Karena kenapa? Memirsa dan menyimak itu memiliki sesuatu yang mirip. Tapi memirsa ini lebih kepada hal yang bersifat menjabarkan sampai dengan bagian dari mengevaluasi. Kalau menyimak bisa jadi menyimak kritis atau tidak, atau menyimak biasa. Tapi kalau untuk memirsa ini dia sampai dengan kemampuan mengevaluasi. Ya, itu 4 aspek ditambah 1 berarti ada 5 aspek keterampilan berbahasa. Oke, saya lanjut. Kalau keterampilan membaca, kira-kira buku apa yang paling senang dibaca, atau sejenis buku fiksi atau non fiksi yang paling suka teman-teman baca? Sejenis fiksi. Kenapa kalau buku akademik tidak disukai? Karena menurut saya pribadi, novel itu lebih menarik karena penulis itu bisa mengimajinasikan pemikirannya dan mengajak para pembaca tuh untuk ikut masuk ke dalam tulisannya seperti itu. Kalau misalnya buku akademik atau yang non fiksi itu sebenarnya menarik, cuman mungkin beberapa orang ada yang kurang relate atau ya kurang kurang bisa, mungkin dari penulisnya juga kurang menjiwai, jadi pembacanya kurang ikut menikmati seperti itu, Pak. Oke. Jadi kalau saya memang lebih senang baca buku fiksi. Kenapa? Karena apa yang disampaikan penulis itu ngena di kita, dan bahasanya gampang sekali dicerna. Kenapa? Karena bahasanya bahasa sehari-hari dan dia bersifat bercerita. Kenapa kalau buku akademik itu susah? Di sini ada buku-buku akademik seperti itu susah sekali kita pahami. Kenapa? Bahasanya ilmiah, kemudian dia kadang-kadang tidak sesuai dengan background kita. Kita akhirnya dipaksa untuk membaca dan memahami itu. Kalau novel, contoh Laskar Pelangi, Terelie, ya, Bumi Manusia, dan itu semua akan gampang kita paham karena berkena dengan kita. Ya, itu teman-teman, kita mengulang kembali dengan berhubungan dengan keterampilan membaca dan menyimak dan hakikat keterampilan berbahasa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang salah satu aspek kebahasaan yang paling penting. Ya, termasuk teman-teman menyelesaikan perkuliahan nanti kalau tidak terampil dalam menulis nggak bakalan selesai. Kenapa? Karena di situ ada namanya karya akademik, karya tulis akademik, yang namanya disebut kalau kita di sini skripsi. Ya. Pertanyaannya, ini adalah konsep keterampilan menulis. Kata terampil itu apa? Kalau terampil itu orang yang ahli atau yang bisa atau yang menguasai itu, Pak. Berarti dalam apa? Menulis. Oke. Menulis. Orang yang terampil berarti orang yang memiliki keahlian. Terampil dalam pakai sepeda, berarti orang yang terampil. Beda dengan orang yang mampu aja.
Kalau terampil itu berarti kemampuan di atas rata-rata orang yang biasa-biasa saja. Ya. Nah, oleh karena itu keterampilan menulis di buku saya ada bahwa keterampilan menulis itu bisa ditingkatkan dengan latihan. Tidak ada yang kayak Pak Tarno. Bim salah bim. Ya, tidak ada. Dibantu ya dibantu, tidak ada kedabra jadi apa enggak ada. Jadi menulis ini harus dilatih. Siapa yang kira-kira sehari nulis? Ada buku diary menulis supaya terampil. Kalau diary itu jenis buku non akademik. Nah, ini adalah kata terampil. Berarti kalau terampil menulis memiliki keahlian, memiliki kemampuan yang lebih daripada yang rata-rata dalam menulis. Nah, hari ini teman-teman akan dibawa kemana atau tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep dasar keterampilan menulis. Ya. Jadi setelah belajar mata kuliah ini, keterampilan berbahasa Indonesia, teman-teman dapat memahami satu konsep dasar keterampilan menulis. Ya. Yang kedua, menguraikan arah dan orientasi pembelajaran menulis. Tidak sedikit yang saya survei, ya, mahasiswa itu terkendala dalam menulis. Hal yang paling fatal, yang paling banyak dirasakan oleh mahasiswa ketika nulis skripsi apa? Ide atau gagasan. Itu yang paling banyak sekali, ya. Nah, jadi orientasinya nanti kemana? Kita belajar menulis ini orientasi tujuannya, arahnya, tempatnya kemana kira-kira, ya. Jadi teman-teman kalau mahasiswa berarti nanti arah dan tempatnya kemana nulis ini. Kalau untuk anak SD berarti arah dan tempat tujuan orientasi ke pembelajaran anak SD itu seperti apa, ya. Kemudian yang ketiga yaitu kondisi pembelajaran penulisan ini, ya. Masih banyak kan, masih ada bukan masih banyak anak-anak yang sudah SD tapi tidak bisa nulis, bahkan ada yang dari sudah SMA tapi nggak bisa menulis. Itu ada fenomena tersendiri dan saya menemukan itu. Kemudian metode pembelajaran menulis, saya punya buku yang mengajarkan tentang metode menulis akademik, ya, khusus mahasiswa. Nah, sedangkan ini nanti kita orientasi karena kita PGMI orientasinya metode pengajaran ke anak-anak SD atau yang level SD dan MI. Nah, adapun materinya, konsepnya bagian dari materi yaitu konsep dasar keterampilan menulis, tujuan menulis dalam pembelajaran, kemudian pendekatan dalam pembelajaran menulis, ya. Ada orientasi, kondisi pembelajaran bahasa saat ini, dan yang terakhir yaitu metode pembelajaran menulis. Banyak orang yang tidak paham kira-kira metode ngajar nulis ini seperti apa. Kan beda ngajar nulis anak SD, SMP, SMA dengan mahasiswa itu beda. Ya. Metode SD bacanya harus terbimbing atau dimulai dengan mengikuti alur gambar yang ada, santai A, berarti dia mengikuti A dan yang lain-lain. Kalau kuliah dimulai dari apa? Mencari ide atau gagasan baru dituangkan dengan mulai dari jenis-jenis paragraf argumentasi. Ya, itu konsep ini, konsep keterampilan menulis ini akan kita diskusikan dengan menyajikan pemakalah. Ya, pemakalah ini adalah ahlinya ini. Mungkin lebih ahli daripada saya sepertinya, ya. Yang sudah membahas atau membuat makalah secara tersusun tentang konsep keterampilan menulis. Di sini terdiri dari berapa orang? 4 orang, ya. Nanti silakan diskusikan, ya. Saya berharap diskusi ini tidak terjadi satu arah tapi dua arah, ada hubungan timbal balik tentang konsep keterampilan menulis. Saya berharap nanti teman-teman bisa unjuk kerja karya tulis apa yang sudah pernah saya tulis. Kalau saya non fiksi, sebelum saya terbitkan, saya udah punya puisi sekitar, kalau di buku kan ada 100 atau 150 halaman. Ya, itu. Kalau untuk tulisan akademik saya pernah melakukan riset atau penelitian. Ya, termasuk skripsi, tesis dan yang lain-lain. Kelompok penyaji sudah siap?
Oke, kalau gitu kita persilakan kepada kelompok penyaji untuk memaparkan tentang konsep keterampilan menulis. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti perkuliahan. Ada pengertian dari keterampilan menulis, yang mana keterampilan menulis ini adalah kemampuan untuk seseorang dalam menuangkan apa yang ada di pikirannya ke dalam sebuah tulisan, kayak seperti ide, cerita, informasi, atau bahkan pendapat dan juga perasaan. Nah, menulis itu bukan hanya sekedar menyusun kata-kata, tetapi juga dia tuh memperhatikan urutan tulisan, ejaan, atau bahkan tanda baca. Seperti itu. Contohnya menulis catatan harian, kegiatan sehari-hari, terus juga menulis cerita pendek atau novel. Itu tuh bukan hanya sekedar kayak menulis asal menulis, tapi juga memperhatikan tanda bacanya. Seperti contohnya nih, kayak satu kalimat tidak harus bisa sama tidak, koma harus bisa. Itu tuh satu kalimat yang sama, tapi penyebutannya itu beda. Kayak ya nggak harus bisa sama enggak harus bisa. Itu tuh kayak satu kalimat yang sama, tapi sebenarnya maknanya beda. Seperti itu. Kemudian Baik, juga sekian ada dari presentasi kami. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh dipersilahkan. Mau tanya, jika kalian jadi guru SD nih, gimana sih cara atau teknik mengaplikasikan materi menulis ini supaya lebih menarik? Jadi nggak bosen, nggak itu-itu aja gitu. Kebanyakan kita kan materi menulis tuh tugasnya tuh ya cuma suruh ngebuat apa cerita pendek tentang liburan gitu-gitu terus. Gimana sih menurut kalian supaya tuh lebih menarik gitu? Ada lagi? Tadi kan pemakalah menyebutkan ya ada berbagai jenis keterampilan menulis seperti menulis naratif dan argumentatif. Nah, menurut pemakalah jenis keterampilan menulis mana sih yang paling penting untuk dikuasai oleh siswa tingkat MI atau SD dan kenapa keterampilan itu lebih cocok gitu? Alasannya apa? Saya mau jawab pertanyaannya Zara. Tadi gimana cara kita sebagai guru SD untuk mengaplikasikan menulis itu tadi kan di pembelajaran biar menarik. Kita bisa pakai gambar. Jadi kan tadi kita ada yang deskriptif tuh, menulis deskriptif. Nah, kita bisa tuh pakai gambar. Suruh anak-anak itu. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan juga diskusi tadi itu lumayan seru banget. Kalau misalnya dari kami ada kurang, mohon maaf. Kami juga masih belajar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang sudah memaparkan, menjelaskan materi hari ini tentang keterampilan berbahasa yang banyak sekali ya. Ada orientasi, ada kendala, ada konsep pembelajaran bahasa Indonesia dan yang lain-lain. Ya, dari penjelasan itu saya rasa teman-teman sudah bisa memahami sedikit ya. Yang jelas tadi untuk penulis pemula ya sesuaikan dengan kontekstualnya. Untuk penulis yang kelas atas bisa jadi dimotivasi dengan menggunakan media dan lingkungan yang lainnya. Kemudian ada pembelajaran bahasa itu menggunakan metode-metode yang tadi meniru ya, meniru kemudian menghubungkan dengan kira-kira apa yang anak-anak ini cepat ingat. Contoh tadi disampaikan menggunakan B dihubungkan dengan kata bebek ya, supaya anak itu lebih gampang daya serapnya. Tapi bagaimana kalau untuk yang kelas tinggi atau kelas SMA, kelas perkuliahan? Permasalahan yang paling banyak ditemukan yaitu tentang ide gagasan. Nanti teman-teman akan menemui itu. Ketika nulis skripsi, mentoknya di mana? Ide. Saya nulis apa? Pasti itu. Saya nulis apa? Ya. Nah, hal itu bisa kita lakukan, bisa kita atasi dengan cara satu yaitu membaca. Ya. Selain membaca, kita mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Nah, dari sekian materi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari materi pembelajaran kita hari ini? Satu atau dua orang yang bisa? Coba angkat tangan yang bisa.
Secara singkat saja kira-kira apa kesimpulannya? Ayo, itu kasih Dit. Kesimpulan. Oke, baik. Ini sedikit aja ya, Pak. Ya, silakan. Saya menyimpulkan bahwa ini ilmu baru juga sih. Dari menulis itu saya jadi paham bagaimana nanti kita dari mulai penyusunannya, terus juga kayak bagaimana kita mulai menulis. Terus kalau menulis itu kita tuh bukan asal menulis, tapi kita juga harus banyak literasi atau membaca seperti itu. Jadi kayak nulis tapi nggak sekedar menulis, tapi juga kita menyelam dulu apa sih yang mau kita tulis itu, Ya, kayak gitu. mencari ide pokok. Mencari ide, terus juga dari judulnya, isinya, dan juga lain-lainnya seperti itu, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Ada Mungkin lagi? teman-teman ada yang ingin menambahkan atau Ya. menyimpulkan juga bisa. Yang laki-laki ada kira-kira bisa paham apa hari ini tentang konsep keterampilan menulis? Mungkin saya sedikit menambahkan, kurang lebih jawabannya tuh kayak yang tadi disampaikan oleh Lutfi Mufidah. Kita juga kalau misalnya menulis nggak asal menulis doang, karena kita dari pengalaman yang tadi kita mendengarkan presentasi yang di depan tadi, kita tahu jadi untuk cara menulis, kayak faktor-faktor menulisnya, fungsi menulis, proses menulis yang kayak gitunya. Jadi kita sedikit mengetahui tentang proses untuk penulisan kayak buku, novel, dan selanjutnya. Mungkin dari saya segitu. Baik, terima kasih Arsa dan Ulpia telah menyampaikan kesimpulan ya. Kasih aplaus dulu. Terima kasih teman-teman telah menyampaikan konsep atau pemahaman secara menyeluruh apa yang dipahami hari ini sebagai perwakilan dari teman-teman. Semoga materi tentang konsep keterampilan berbahasa ini dapat dipraktikkan. Ingat, menulis itu bukan instan, tapi selalu dipraktikkan. Mau kapan aja, mau nulis apa aja, yang jelas dipraktikkan. Salah benar bukan urusan. Mau nulis salah benar, oh salah ini. Tapi kalau orang nulis berpikiran, oh ini salah, dihapus, dia sampai robek buku, ya salah, ngapus. Ya artinya apa? Ditulis, nanti ngeditnya. Tulis aja dulu. Minggu depan, edit. Oh iya, karena kita udah punya inspirasi lagi. Atau bulan depan edit. Saya juga nulis puisi udah hampir setahun. Dari 2017. Belum saya terbitkan sampai sekarang. Kenapa? Saya sesuaikan, oh ini nggak sesuai diksinya. Oh ini nggak sesuai ini. Saya ganti, masih ada. Tuh, udah saya cek 100 halaman. Buku saya tulis sekitar 4 tahun. Baru jadi. Kalau mau jadi satu buku sehari, pakai ChatGPT. Ya, cepat dia diperintahkan, tapi itu bukan hasil pemikiran atau ideologi kita. Nah, artinya saya berharap teman-teman mempraktikkan itu dengan anak-anak juga. Lakukan kalau kita muslim, apa yang dilakukan kalau orang malas sholat? Dipaksa untuk merutinkan. Benar nggak? Kalau sudah terbiasa, nggak ada kendala. Tapi kalau nggak dipaksa untuk dirutinkan, susah. Begitu juga anak-anak kelas SD. Kalau nggak kita rutinkan nggak. Kenapa kita semuanya susah sekali menyenangi membaca menulis? Kenapa? Mohon maaf, mungkin ada background kita dulu yang tidak memotivasi kita untuk hari ini tetap jaga nulis. Karena saya nggak ada. Apa yang mau saya baca dulu? Nggak ada buku. Nulis aja. Gitu. Nulis ya buku bolak-balik kadang udah habis. Ya. Artinya itu teman-teman, mari kita tekuni dengan menulis, karena menulis ini salah satu menjadi omset wirausaha sekarang. Freelance itu orang tidak bekerja tapi ternyata dia nulis. Ya, banyak sekali tulisan-tulisan bebas, ada juga proyek-proyek yang dilakukan untuk menggapai, atau ada proyek-proyek atau hibah-hibah yang dilakukan. Minggu depan kita akan membahas tentang keterampilan bersastra. Berhubungan dengan keterampilan konsep menulis, bersastra itu adalah salah satu karya sastra adalah novel, cerpen, puisi, dan yang lain-lain. Ya, saya rasa cukup untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.